sini sudah saya tampilkan keseluruhan dari program My To-Do List saya. Program ini terdiri dari 89 baris, dan saya akan menjelaskannya satu persatu sambil menjalankan programnya juga agar lebih jelas lagi bagaimana cara kerja atau cara jalannya dari program ini. Dimulai dari bagian awal program, saya menggunakan header IOStream untuk mendukung operasi input dan output, seperti membaca dan menampilkan data. Selain itu, saya juga menambahkan using namespace std agar kode lebih sederhana, sehingga saya tidak perlu menuliskan seperti ini std cout untuk fungsi seperti cout atau coin agar terlihat lebih jelas dan sederhana saja. Selanjutnya ada fungsi, yaitu fungsi print tugas. Namun di sini saya akan melewatinya terlebih dahulu karena akan saya jelaskan nanti lagi setelah menemui ke bagian fungsi tersebut. Lalu masuk ke bagian utama dari program ini, yaitu fungsi main. Di dalam fungsi main atau fungsi utama ini, saya mendefinisikan beberapa variabel penting. Yang pertama yaitu variabel tugas yang saya jadikan array, yang digunakan untuk menyimpan maksimal 10 tugas. Di sini saya isikan array-nya kosong terlebih dahulu, dan variabel ini menggunakan tipe data string. Lalu ada variabel counter tugas. Variabel ini digunakan untuk melacak jumlah tugas yang saat ini ada di dalam array. Dan saya isikan 0 terlebih dahulu dan saya gunakan tipe data integer. Lalu bagian utama dari program ini adalah menu yang ditampilkan secara berulang, yaitu ini, menggunakan perulangan while. Dan berikut adalah tampilan menu utamanya. Ada tambahkan tugas, tampilkan tugas, hapus tugas, dan exit program. Dan jika program dijalankan, yang pertama ditampilkan yakni menu yang ini. Seperti yang terlihat, ini adalah menunya. Dan pengguna dapat memilih opsi dengan mengetikkan angka 1 hingga 4 sesuai dengan menu yang tertera dan apa yang ingin dipilih oleh pengguna. Pilihan pengguna lalu akan diproses menggunakan struktur control switch. Dan selanjutnya saya akan membahas setiap opsi yang ada pada menu. Pada opsi yang pertama atau case yang ke-1, di sini saya menambahkan sistem CLS terlebih dahulu. Ini saya gunakan berkali-kali pada program ini, tujuannya untuk mengosongkan layar pada bagian running ini. Contohnya seperti ini. Nah, maka menunya akan hilang sesuai dengan apa jika ada sistem CLS ini. Begitu. Selanjutnya ada pengkondisian. Di sini saya menggunakan pengkondisian if. Gunanya dari pengkondisian ini untuk pengecekan kapasitas. Jika variabel counter tugas ini sudah melebihi dari 9, maka akan menampilkan to-do list sudah penuh. Kenapa 9 dan tidak 10? Sedangkan di sini array-nya adalah 10. Karena array pada program C++ itu dimulai dari 0, sehingga jika ingin
memaksimalkan 10 tugas, itu cukup sampai 9 saja. Karena dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu jumlahnya adalah 10. Selanjutnya untuk meminta input pengguna, karena di bagian if ini sudah lewat, jika counter tugasnya itu masih kurang dari 9, maka akan melaksanakan perintah yang ini, else. Pertama-tama akan menampilkan tambahkan tugas baru, lalu pengguna harus menginputkan sesuatu untuk menambahkan tugas barunya. Di sini ada sein ignore. Fungsi sein ignore ini digunakan untuk membersihkan buffer input agar getLine bisa bekerja dengan benar. Jika tidak ada sein ignore ini, akan bisa terjadi error setelah menginputkan ke programnya. Dan fungsi getLine akan membaca input dari pengguna, termasuk jika ada spasi. Itulah kenapa saya menggunakan getLine dibanding sein biasa. Karena jika menggunakan sein biasa itu hanya bisa menambahkan satu kalimat. Dan fungsi getLine ini bisa menambahkan satu atau dua kalimat. Lalu tugas yang baru dimasukkan akan disimpan ke dalam array tugas di indeks counter tugas. Jika sudah selesai, maka akan menampilkan tugas baru berhasil ditambahkan. Agar lebih jelas lagi, saya akan mencoba menjalankan programnya dan menampilkan apa saja yang terjadi di case ke-1. Di sini saya akan memasukkan pilihan yang ke-1. Maka menunya akan menghilang karena sistem CLS ini. Lalu, karena variabel counter tugasnya itu masih kosong, maka if-nya akan dilewati. Dan langsung loncat ke bagian else ini, yaitu tambahkan tugas baru. Maka pengguna akan menginputkan tugas barunya. Misalnya, saya akan menambahkan olahraga pagi. Seperti di programnya, setelah menambahkan tugas, itu akan menampilkan tugas baru berhasil ditambahkan. Seperti yang terjadi di bagian running programnya. Lalu, untuk yang pilihan kedua, yaitu untuk menampilkan tugas. Di sini baru saya akan menjelaskan fungsi print tugas tadi yang paling awal. Karena di sini saya hanya menggunakan fungsi tersebut, atau hanya memanggilnya saja. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan bagaimana fungsi ini berjalan. Fungsi ini bertugas untuk menampilkan daftar tugas yang sudah dimasukkan pengguna. Berikut ini adalah fungsi dari print tugas. Pertama-tama, di sini akan menampilkan judul, yaitu my to do, untuk judul dari tugas-tugas listnya. Bagian string tugas dan integer counter tugas ini adalah parameter yang digunakan untuk mengoper data dari luar fungsi ke dalam fungsi. Di bagian ini menggunakan perulangan for untuk menampilkan setiap tugas di dalam array tugas. Dan variabel i ini digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen array mulai dari 0 hingga
berapapun tugas yang sudah masuk ke dalam counter tugas. Jadi setelah memanggil fungsi itu pada case kedua, maka akan menampilkan semua tugas-tugas yang sudah kita input sebelumnya. Lanjut ke bagian pilihan yang case 3, dimulai dengan sistem CLS juga untuk membersihkan layar, lalu lanjut ke percabangan if. Percabangan if di sini digunakan untuk pengecekan daftar kosong. Baris if apabila counter tugasnya ini masih kosong atau tidak ada tugas yang kita tambahkan, maka akan menampilkan tidak ada tugas yang dapat dihapus. Dan akan kembali lagi ke bagian menu, karena di sini ada fungsi break, itulah guna dari break. Dan saya lupa menjelaskan break sebelumnya ya. Apabila semuanya telah bertemu dengan break, maka akan kembali lagi ke menunya lagi, karena itu memecahkan dari tugas sebelumnya. Setelah melewati percabangan if ini, karena untuk memilih tugas yang ingin dihapus, maka pertama-tama program menjalankan fungsi print tugas lagi untuk menampilkan apa saja tugas yang dapat kita hapus. Di sini saya juga menambahkan variabel baru, yaitu variabel hapus dengan tipe data integer. Sini juga saya mulaikan dengan isi 0. Lalu pertama-tama program meminta memasukkan nomor tugas yang ingin dihapus, dan inputan akan dimasukkan ke dalam variabel hapus, lalu masuk lagi ke percabangan if. Baris if yang pertama ini memeriksa apakah nomor tugas yang dimasukkan itu apakah valid atau tidak. Jika nomor yang kita input itu melebihi dari jumlah counter tugas yang ada, maka itu akan menjadi pilihan invalid. Dan apabila angka yang kita isi itu kurang dari 0, misalnya negatif 1, negatif 2, juga akan menghasilkan pilihan invalid. Dan apabila selain dari itu, maka akan lanjut ke bagian perulangannya, yaitu perulangan for. Nah, perulangan for di sini digunakan untuk menggeser elemen array. Elemen array yang ada pada tugas. Untuk apa? Karena misalnya apabila kita menghapus nomor tugas yang 2, maka nomor yang selanjutnya seharusnya menaiki atau kurang 1, yang awalnya nomor 3 menjadi nomor 2. Untuk menghapus tugas, program menggunakan perulangan for di sini untuk menggeser elemen-elemen setelah tugas yang dihapus agar tidak ada lubang dalam array. Dan variabel counter tugas juga dikurangi 1 untuk mencatat bahwa satu tugas telah dihapus, dan tidak lupa juga untuk dikremenkan, karena ini adalah menghapus tugas. Berbeda dengan yang sebelumnya menambahkan tugas, karena yang menambahkan jadi menggunakan operator increment. Dan untuk case yang terakhir, yang keempat, ini hanya untuk memperbagus atau memperindahkan program saja. Pertama-tama yaitu sistem CLS untuk menghapus layar dan menampilkan sebuah kalimat, yaitu mematikan program, lalu diakhiri dengan break juga. Dan apabila yang diinputkan pada pilihan itu selain dari 1, 2, 3, dan 4, maka akan menghasilkan pilihan invalid. Baik, karena program sudah habis sampai sini saja, saya akan mendemonstrasikan bagaimana program ini
dijalankan dari awal sampai akhir. Saya coba jalankan. Di sini yang pertama muncul ada menu sesuai dengan perulangan while di sini. Pertama-tama kita akan menambahkan sebuah tugas, misalnya yaitu adalah olahraga pagi. Maka akan menampilkan tugas baru berhasil ditambahkan, seperti yang dijelaskan sebelumnya di sini. Artinya sudah ada satu tugas yang dimasukkan ke dalam variabel tugas dan counter tugas. Misalnya kita tambahkan lagi, yaitu belajar pemrograman. Itu artinya sudah ada 2. Kita tambahkan lagi, misalnya membaca buku. Dan satu lagi yaitu makan siang. Dan untuk melihat tugas apa saja yang sudah kita tambahkan, kita menginputkan pilihan yang nomor 2, yaitu untuk menampilkan tugas, maka akan memunculkan tugas-tugas kita input sebelumnya. Seperti yang dijelaskan pada fungsi print tugas sebelumnya. Lalu, kita akan mencoba untuk menghapus salah satu tugasnya. Maka yang pertama muncul adalah kalimat pilih nomor yang ingin dihapus. Itu berarti bagian sini, karena counter tugasnya itu tidak 0. Kita akan mencoba nanti sekali lagi apabila counter tugasnya masih 0, apakah muncul seperti ini atau tidak. Untuk sekarang kita akan mencoba menghapus yang nomor 2 ini ya, membaca buku. Baik, muncul tulisan tugas berhasil dihapus, itu artinya perulangan yang terjadi di sini sudah terjadi, dan tugas yang sudah kita input sebelumnya itu seharusnya sudah hilang, dan tugas yang setelahnya naik ke atas atau berkurang 1. Untuk menceknya, kita coba input pilihan nomor 2 lagi. Ya, seperti yang dijelaskan. Yang tugas sebelumnya itu hilang dan makan siang naik ke atas. Baik, untuk mencoba yang bagian ini, to-do list sudah penuh, kita coba tambahkan saja sampai 10 tugas ya. Misalnya sarapan, kerja, saya sudah lupa ada berapa ya, mari kita cek dulu. Ada 8 ya, karena ini dimulai dari 0, berarti kurang 2 lagi. Kita tambahkan 2 lagi. Baik, seharusnya ini sudah penuh ya. Dan kita lihat apa yang terjadi apabila kita ingin menambahkan tugas lagi, maka akan terjadi to-do list sudah penuh sesuai dengan percabangan if di bagian case 1 di sini, karena counter tugasnya sudah melebihi dari 9. Baik. Dan untuk mengakhiri programnya, tinggal pilih yang bagian nomor 4, karena di sini langsung ke bagian break dan mengakhiri semua program. Baik. Ada satu lagi yang belum kita coba, yaitu ini yang pilihan nomor 3, menghapus tugas apabila kita belum ada menghitungkan satu tugas pun. Baik, kita coba jalankan lagi. Sekarang kita langsung pilih ke nomor 3. Maka akan tampil seperti ini. Tidak ada tugas yang dapat dihapus.
Demikian penjelasan saya tentang program C++ yang saya bikin sendiri yang bernama To Do List ini. Eh, Program ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mencatat dan mengelola tugas-tugas mereka. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila masih ada kurang atau salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.